Pak Hermawan, kalau kita lihat dari beberapa langkah yang sudah diambil pemerintah dari PSBB, PPKM, apakah ini harus jadi langkah selanjutnya untuk melandaikan atau justru yang tadi kita bilang, karantina wilayah harusnya memang segera dilakukan? Kita melihat dari apa yang disampaikan pemerintah ya, terakhir kan pemerintah memperpanjang kembali PPKM darurat menjadi tambahan 5 hari ya, hingga tanggal 25, tetapi istilahnya bukan lagi PPKM darurat, tapi PPKM dengan skala 3 dan 4. Nah, kelihatannya pemerintah ingin mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk mengevaluasi secara tajam dan betul-betul apakah langkah selanjutnya yang harus diambil. Apakah betul akan memperpanjang kembali PPKM atau kembali ke model awal. Kita harus mengingat bahwa PPKM ini kan mendasarkan pada instruksi Kementerian Dalam Negeri ya, atau instruksi Menteri Dalam Negeri. Sehingga sebenarnya secara program di lapangan itu masih terkesan subjektif dan multitafsir dalam penerapannya. Kemudian PPKM tentu tidak sama dengan PSBB. Nah, bagaimana ke depan? Kami sebenarnya dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sejak awal Juni itu sudah mengkampanyekan agar pilihan yang paling tepat dengan setting situasi yang sekarang ini adalah lockdown regional atau karantina wilayah pada level pulau besar seperti Pulau Jawa. Nah, ini harus jadi prioritas. Nah, kenapa menjadi pilihan seperti itu? Karena kecepatan varian baru ini virus Delta itu tidak mampu kita berpacu untuk menyediakan tempat-tempat perawatan dalam mekanisme treatment, dan juga kita kesulitan untuk melakukan tracing dan testing dengan cepat. Oleh karena itu perlu ada satu momentum yang betul-betul disiplin, kompak dan konsisten oleh pemerintah dan juga masyarakat, yaitu dengan adanya karantina wilayah. Kita hanya butuh 2 minggu hingga 3 minggu, tetapi betul-betul optimal. Baik, Pak Heri, kalau akhirnya setting situationnya memang langkah selanjutnya yang akan diambil adalah karantina wilayah. PR apa yang harus dilakukan pemerintah? Prepare-nya seperti apa agar tidak terjadi kepayahan ekonomi, Pak Heri? Ya, jadi pertama seperti kalau kita lihat yang dilakukan negara lain ya, melakukan karantina wilayah atau lockdown istilahnya, pemerintah menjamin ketersediaan akses pangan untuk masyarakatnya, itu yang pertama. Ya, agar pertama masyarakat tidak ada yang kelaparan, ya, kemudian mereka tetap bisa berkonsumsi, kemudian mereka juga tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, inilah yang perlu persiapan-persiapan untuk menuju ke karantina wilayah tentu perlu dipersiapkan secara matang, khususnya yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan-kebutuhan utama untuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang mengalami kelaparan atau katakanlah mengalami gangguan dalam hal kebutuhan utamanya seperti itu. Nah, inilah yang perlu dipersiapkan sekali lagi, Mbak Dika. Baik, jadi memang ini kita harapkan sama-sama ada solusi yang benar-benar efektif untuk menangani kondisi ini. Pak Heri, Pak Hermawan, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sudut Pandang. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas, Pak. Baik pemirsa, demikian Sudut Pandang hari ini. Terima kasih, saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa.